Pergaulan boleh ada, tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, tetap beriman, tetap berharap, meminta. Persoalan kita memang Tuhan kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita dikasih Tuhan mestinya lempeng, Tuhan belokin ke kanan. Kok Tuhan ke kanan? Mungkin juga nanti dibelokin ke kiri. Tapi itu ada jalan yang benar. Kalau kita lempeng aja kita ketemu jalan. Tadi kalau saya lempeng terus ke Dadap tuh, Pantai Dadap, katanya ketemu orang buntu Pak. Kampung belakang harus kebalik. Ya udah kamu bisa antarin saya. Nanti saya kasih uang ini. Dia boncengan sama istrinya. Udah saya sampai situ. Udah saya tahu. Udah saya kasih 20.000. Di jalan-jalan sama istrinya saya dapat berkat 20.000 dari saya. Saya tahu dia yang tahu. Oke lah jalan. Kayak Tuhan juga yang tahu jalannya. Kalau kayak selempeng terus salah saya. Jalan buntu katanya Pak Sono Pak. Nggak sampai kemari lagi balik lagi. Banyak itu lagi orang jenazah. Mungkin saya temu 3-4 jenazah yang nganterin mau bakar mayat di situ. Udah sampai kamar mayat Pak depannya saya balik lagi. Jauh bener makanya. Habis saya ikutin GPS salah juga. Makanya kadang-kadang GPS itu banyak salah, tapi Tuhan nggak ada salahnya. Berdoa dapat menolong diri kita karena kita datang kepada Bapa yang maha kuasa yang dapat melepaskan kita dari masalah hidup. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa ketika sedang diterpa masalah. Mereka biasa mencari pertolongan manusia lainnya. Ini yang banyaknya salah. Kita minta wah pejabat, pangkat, ini nol semuanya. Saya kenal jenderal banyak. Saya kenal jenderal banyak, menteri juga ada. Saya kenal, nggak bisa nolong. Apalagi zaman sekarang, lu berani nolong orang, ini capek. Saya kalau kenal jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, nggak ada yang bisa diandalkan. Mereka juga apalagi zaman sekarang, dia takut jaga dirinya. Kalau dia nolong salah, dia digeser. Kita gara-gara nolong kita, lebih baik dia nggak nolong kita. Nah, itulah manusia. Atau selain minta manusia, atau berdiam diri saja menunggu permasalahan selesai sendiri. Padahal berdoa sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Berdoa adalah salah satu sarana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Kita sebagai anak Tuhan wajib berdoa untuk meminta pertolongannya. Wajib berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita sebagai anaknya wajib. Sehingga kita dapat jalan keluar darinya atas masalah hidup kita dan meminta damai sejahtera dari Dia. Jika kita ada masalah jangan kita khawatir karena kekhawatiran tidak akan menambah jalan kita sehasta pun. Kekhawatiran kita nggak akan menambah, malah nambah stres. Tetapi kita berdoa ada jalan dan ada pertolongan dari Tuhan. Jangan khawatir. Khawatir ada, tapi kalau terlalu khawatir, ya itu yang nggak baik. Manusia normal kalau dikhawatir, tapi wajar gitu. Jangan sangat khawatir. Waduh, buat makan besok bagaimana ini bagaimana. Saudara, ada yang umur 70, 60 di sini, ada yang 50. Pernah makan, nggak 3 hari nggak makan kan enggak kan? Pasti diberkatin Tuhan walaupun makannya sama kecap, sama garam, sama telur. Pasti ada yang tetap makan dipiara Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam diri kita, menambah stres buat diri kita itu benar. Menambah stres. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada di depan kita selama hidup kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Filipi 4 ayat 6 dan 7 ayat terakhir. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di sini apa dikatakan? Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Justru ucapan syukur ini yang luar biasa. Ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur itu adalah menyatakan iman kita yang sejati. Belum terima berkat tapi udah bersyukur. Kalau kita terima berkat bersyukur, itu namanya terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih saya dikasih motor, dikasih mobil, dikasih istri, tapi bisa menikah punya anak. Itu namanya terima kasih, ucapan syukur. Tetapi kita belum terima, kita bersyukur. Itu iman yang sejati, yang hebat, yang Tuhan bangga.
pada diri kita, ucapan syukur. Kita ada masalah, kita masih bersyukur. Tuhan, saya hilang motor Tuhan. Saya bersyukur motornya hilang, bukan istri saya yang hilang atau anak saya. Tuhan sampai dari lagi ngadep ke depan sampai nengok, siapa tuh? Lagi masalah masih bisa nengok, masih bisa bersyukur. Kalau kita diberkati bersyukur, tukang beca juga bisa. Tukang beca biasa di 10.000, kita kasih 20.000. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Enggak sekolah aja dia ngerti alhamdulillah, bersyukur sama Tuhan. Biasa 10.000 dikasih 20.000. Apalagi kita bisa sekolah mengerti bersyukur. Tapi kalau bersyukur di dalam persoalan hidup kita, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau masalah kita yang terjadi itu dapat membuat diri kita lebih baik. Namun respon kita yang salah itu yang membuat masalah kita menjadi lebih buruk. Respon kita lah yang mau. Tuhan mau kita hidup lebih baik, tapi respon kita yang negatif terhadap Tuhan, terhadap masa depan kita, terhadap kehidupan kita, itu yang Tuhan yang menjadi buruk. Tuhan mau kita belajar merespon yang benar dari persoalan yang kita alami. Seringkali bukan besarnya persoalan yang menghalangi kita sebagai orang percaya. Seringkali bukan besarnya persoalan yang menghalangi kita sebagai orang percaya, melainkan respon yang salah yang dimunculkan oleh diri kita. Dan akhirnya mendatangkan kekalahan atas diri kita. Kita jadi pencundang kalau kita berespon yang salah. Kemenangan yang sebenarnya bukan pada hasil dari respon yang kita lakukan, melainkan saat kita tetap mendekat kepada Tuhan dan percayakan diri kita kepadanya dengan iman. Itulah kemenangan yang sejati kita akan raih. Dan pasti kita akan respon setiap persoalan kita dengan benar bersama Tuhan. Itulah yang disebut kemenangan atas diri kita. Sebagai orang percaya, orang yang beriman, mulai hari ini kita belajar meresponi masalah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan pada kita. Belajar mulai hari ini merespon yang terbaik. Masalah boleh terjadi, tapi kita meresponi yang benar, yang positif, yang memuliakan nama Tuhan. Dekatlah dan setialah berhubungan dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, maka kita akan meresponi setiap masalah kita dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kalau kita merespon yang baik, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, lihat orang Kristen, wah lihat kemarin dia masalah begini, tapi tetap aja tuh sehat-sehat aja, tetap bersyukur, tetap berseri mukanya. Nah, itu kan memuliakan nama Tuhan. Siapa tuh? Oh, ini si B. Di gereja orang Kristen, gerejanya itu di GBI Kampung Belakang, di pendeta Pak Poli, kan muliakan nama Tuhan. Kalau kita ada masalah, waduh cemberut muka asem, aduh tetangga juga ngakunya lu orang Kristen, ada masalah di kita, ya muka lu cemberut kayak payah Cibinong panjangnya. Makanya kita harus bersyukur. Saya kemarin ketemu orang yang udah umur 70 tahun. Bentar lagi sama Desember dia tanggal 15, saya tanggal 28. Dibandingin saya, dia istri bilang, Pak Yusuf nggak sangka umurnya 70, masih mukanya seri-seri aja, masih fresh gitu. Sedang suaminya udah layu. Sama, umurnya beda. Malah tuan dia 10 hari, saya 28, dia tanggal 15, nanti Desember. Beda jauh. Kalau dia udah kayak kakek-kakek, saya masih gagah. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup saya. Benar, kalau karena Tuhan saya juga loyo. Karena ada Tuhan dalam hidup saya bersuka cita. Dalam 4 bulan ditinggalin istri, tetap kaya. Panggil pembantu, ngepel, nyetrika, nyuci baju. Kalau ada saya nyuci baju pakai mesin, tinggal masuk-masuknya. Enggak, mas, perhes udah beres. Dia nyerika apa-apa, ngepel semua kamar mandi, beres panggil. Saya bisa ngatur makan, tinggal telepon aku, gue makan ini, panggil, kirim. Mau makan ini, tinggal kirim. Atau mau makan di luar, saya makan keluar, semua enak, semua ada semua karena sukacita. Jadi kesimpulan, jadi sebenarnya kesimpulan merespon masalah diri kita dengan baik dan benar. Ternyata ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita. Kejadian terjadi atas diri kita baik atau buruk sudah seizin Tuhan. Yang kedua, bagaimana respon kita dalam kejadian kita. Ya, kita merespon dengan negatif atau positif, hasil pasti berbeda. Ini yang terpenting buat kita. Kita harus responnya yang positif di dalam masalah hidup kita. Yang tiga, bagaimana hasil dari respon kita. Jika kita merespon dengan positif, hasilnya akan pertolongan Tuhan atas diri kita ada, sehingga damai sejahtera sukacita mengikuti diri kita. Jika kita merespon dengan negatif, kita marah, bersungut-sungut dan menjauh dari Tuhan, hasilnya masalah besar terjadi dari kita.
Yang ketiga, gimana caranya merespon masalah kita dengan benar. Nah, kita tadi masalah responnya yang banyak yang salah, ada yang negatif, positif. Sekarang kita yang benar. Mendekatlah pada Tuhan. Masalah boleh terjadi, tetap mendekat pada Tuhan. Dan kedua, menguatkan iman kita. Jangan mundur. Dari iman kita anggapnya sekarang posisinya 7 levelnya. Kita naik jadi 8. Kalau perlu naik ke 9. Jangan 7 jadi 4. 3. Tetap naik tingkat menguatkan iman kita. Dan ketiga, bersyukur dalam kehidupan kita yang kita jalani. Baik tidak baik, masalah tidak baik, masalah bersyukur Tuhan. Saya bisa melihat istri saya, bisa lihat suami saya, bisa lihat anak mantu cucu saya. Bersyukur Tuhan, semua bisa berjalan dengan apa yang ada. Yang keempat, yang terakhir, tetaplah berdoa. Hanya berdoa merupakan cara paling ampuh untuk menghadapi masalah kita. Tidak ada jalan lain. Bukan teriak sama pendeta, teriak sama pejabat orang kaya. Enggak. Berdoa sama Tuhan merupakan cara yang paling ampuh untuk menghadapi masalah kita. Karena kita datang kepada Bapa yang kita maha kuasa, pertolongannya pasti terjadi atas kita. Pasti. Kalau kita berdoa. Saya tidak pernah lepas dari doa. Tadi saya berdoa kemari. Istri saya kemarin kurang tidur malam, dia telat bangun tidurnya sampai akhirnya saya berdoa di dalam perjalanan di mobil. Tetap sama aja. Saya berdoa dengan istri saya dari Australia di mobil, saya berdoa. Sampai selesai kurang lebih 15 menit saya doa. Bersyukur sama Tuhan semua apa yang terjadi. Dan firman Tuhan tetap apapun terjadi, pegang iman kita pada Tuhan. Amin.